Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan sekali ini ya Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, saya setuju kita memberi apresiasi terhadap Presiden Pak Prabowo yang telah meluruskan putusan terhadap Direktur ASDP Mbak Ira CS. Ini menunjukkan kepada kita bahwa KPK itu masih perlu diawasi secara serius, termasuk hakim-hakim yang memvonis. Sebagai rakyat, Bung Leo, saya jadi ragu-ragu atas lembaga antirasuah kita. Kasus Thomas Lembong di Kejaksaan, kasus Ira CS di Kejaksaan. Karena saya bukan presiden, saya untuk korupsi. Pertanyaan saya, masa iya Kejaksaan KPK bisa mengajukan sertifikat? Ada apa? Titipan apa? Titipan siapa? Dan bagaimana penghitungan kerugian negara? Atau ada nggak titipan politisi, sentimen pribadi atau kriminalisasi? Bisa tidak Thomas Lembong atau Ira CS ini melaporkan kembali lembaga tersebut dengan alasan mencemarkan nama baik? Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini untuk yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini pertanyaan bukan hanya Pak Ondo, Bang Gaudens. Banyak orang mengatakan atau mempertanyakan ini bagaimana kerja dari penuntut-penuntut nih dalam kasus Tom Lembong, dalam kasus Ira. Kalau kemudian ternyata memang tidak tepat, kan harusnya dikoreksi, harusnya diperbaiki, dan kemudian dinyatakan terbuka memang dalam hal ini ya kami salah, kelirunya di sini. Bagaimana Bang? Ya mungkin kita perlu melihatnya secara holistik ya, bahwa proses di peradilan, jalan peradilan itu sudah jalan yang benar gitu kan, untuk menentukan salah tidaknya seseorang. Tetapi yang dicari di peradilan itu kan tidak hanya salah benar ya, tapi juga tentang keadilan. Rasa adil itulah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, belum hadir sepenuhnya di pengadilan. Ada kasus-kasus tertentu yang menurut masyarakat tidak adil dijatuhkan hukuman untuk orang-orang yang tidak pernah memperkaya diri sendiri, apalagi sudah berjasa sampai meningkatkan revenue perusahaan, tetapi juga tetap dijatuhi hukuman. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sampai kepada kesimpulan banyak orang, apakah peradilan di Indonesia ini benar-benar sudah melakukan tugas atau tidak. Bahkan lebih fokus lagi pertanyaan sekarang itu, masih butuh nggak sih kita KPK ini, atau KPK dibubarkan saja kalau cara kerjanya seperti ini. Tapi kita katakan bahwa biarlah KPK berjalan seperti apa adanya sekarang. Toh mekanisme keadilan itu bisa juga didapatkan di luar peradilan. Walaupun hal-hal seperti itu kita tidak harapkan. Mengapa? Kita tahu bahwa Presiden punya 4 hak prerogatif, hak istimewa. Kalau yang istimewa itu diberikan setiap saat, terlalu sering, tidak terasa istimewa lagi gitu kan. Kasihan presidennya juga gitu. Itu dia. Bang, pertanyaannya tadi yang Pak Ondo katakan ya, ini apakah memang ada hal-hal lain yang menjadi motif dari penuntut, titipan politik misalnya? Nah ini kan, ini banyak sekali yang berpikir seperti itu, dan ini yang harus diluruskan. Bagaimana Bang? Ya sebelum-sebelumnya saya tidak pernah berpikir seperti itu ya. Tetapi dengan fakta hari-hari ini, saya juga berpikir seperti itu. Ada Jangan apa? Ada apa? Bukan soal adanya. Pertanyaan saya itu justru ada apa dengan peradilan kita? Bukankah dalam hampir ada 3 atau 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas berbicara tentang niat jahat dan tindakan rea dan actus rea kan? Actus reus. Nah itu sudah tegas-tegas sekali dikatakan kalau tidak ada niat jahatnya itu bukan pidana. Dalam beberapa kasus putusannya sudah jelas kok. Bahkan di dalam putusan bunyinya tidak ditemukan upaya memperkaya diri sendiri. Bahkan kali ini ketua pengadilannya, ketua hakimnya yang berbeda ya? Berbeda. Dissenting opinion. Istimewa sih kasusnya. Bang, pertanyaan besarnya Bang, kalau kemudian satu hal, tadi Pak Ondo juga katakan apresiasi kepada apa yang dilakukan Presiden. Tapi kalau kemudian dalam sekian peristiwa Tom Lembong, Ira Puspadewi, tidak ada koreksi kepada lembaga peradilan, mulai dari penuntutan sampai pengadilannya, nanti ke depan orang mengatakan dalam kasus Ira, semua direksi BUMN akan takut mengambil keputusan
yang memang out of the box, tapi itu bisa menguntungkan negara. Karena bisa-bisa dipidanakan lagi seperti IRA kalau tidak ada koreksi di lembaga peradilan. Bagaimana, Bang? Ya, koreksi itu kan tidak dengan kata-kata ya. Saya melihat Presiden Prabowo mengoreksi peradilan itu dengan tindakannya. Dengan mengambil keputusan untuk menggunakan hak istimewanya, itu artinya Presiden sedang melakukan koreksi secara diam-diam. Tidak perlu mempermalukan gitu kan, tidak perlu mempermalukan cabang kekuasaan lain. Kita tahu teori-teori politika, tidak perlu mempermalukan peradilan. Tidak boleh juga sih. Dan memang tidak boleh mengintervensi. Tetapi dia melakukan apa yang tepat untuk memperbaikinya. Tapi apa jaminannya, Bang, bahwa peradilan setelah ditunjukkan contoh nyata oleh Presiden sebagai kekuatan eksekutif akan memperbaiki dirinya? Apa buktinya? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.